gitu. Kalau untuk pakannya jenengan pakai apa Om selama ini Om? Ya pakan racikan sendiri Mas. Jadiin satu terus saya kasih tolak angin 2 tablet. Oh pakai tolak angin juga. Kok efek burung nggak masalahnya Mas? Ya nggak tahu Mas. Nggak tahu mau diapain itu. Enaknya dijual Mas. Yang penting kasih. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om Aris, digantikan dengan siapa? Om siapa Om jenengan Om? Iman. Om Iman. Om Iman, jenengan dari mana Om? Ini Om. Dari Demak. Dari Demak. Acara kesini silaturahmi. Ada gimana? Silaturahmi sambil cari kopi gratis. Baik, Om Aris. Ini kita lanjut Om. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan masalah setting kangen ini Om. Alhamdulillah sebagian sudah banyak berhasil. Cuman kadang gini Om, bahan atau jantan seperti apa yang bisa dipoles seperti setting kangen Om? Apakah hanya sekedar jantan biasa lebet seperti di ternak biasa langsung dengan setting kangen itu? Om Aris, pripun Om Aris? Kalau bahan semakin bagus ya semakin keren Mas. Semakin gampang. Iya, semakin ada misalnya kemungkinan untuk jadi itu lebih besar kalau semakin bagus bahannya. Tapi yang namanya ikhtiar kan ya kita kadang kan lihat dari materi kita untuk beli itu seperti apa, budget kita seperti apa. Kalau emang budgetnya minim kan kita seadanya Mas. Jadi pilih-pilih dengan feeling kita. Saya tanyakan lagi, untuk feeling menurut Om Aris, feelingnya seperti apa Om Aris? Kalau saya ibaratnya kan memang belinya yang murah-murah karena ya faktor ekonomi dalam artian kita paket hemat lah Mas. Yeah. Ya biasanya kita seringnya main ke tempatnya teman-teman ternakan. Oh gitu, mantap. Iya. Jadi yang bekas-bekas ternakan lama itu saya nyotir di situ biasanya. Oh gitu. Kalau Om Aris nyarinya durasi berapa minimal Om? Kalau durasi kadang kan kita nggak tahu Mas. Dalam artian kalau burung udah diternak kan kita nggak tahu durasinya sekarang berapa kan nggak tahu. Tapi kan pada dasarnya kalau kita tahu itu bekas ternakan bagus, materinya dulu durasi kan kita udah mantep duluan gitu. Oh gitu. Berarti jenengan tetap tanya dari track record si ternaknya itu pernah ngekek berapa kali gitu ya Om Aris? Walaupun saat ini itu misalnya durasinya itu udah berubah jadi pendek-pendek tapi kan nggak masalah. Oh gitu Om Aris. Om Aris, ini ketika jantan sama betina itu dijejer, kita ulang Om, karena banyak sekali yang tanya, karena waktu liputan pertama itu si Bang Syur jantannya di kandang mana, betinanya di kandang mana. Om Aris jelasin lagi Om. Ya sebetulnya kan udah sering kita ulang di liputan-liputan sebelumnya. Cuma kan mungkin yang baru lihat yang channel terakhir mungkin kan misalnya dia belum paham betul channel-channel yang sebelumnya. Kalau untuk jantan di kandang kotak Mas balik dodoknya dibuka, betinanya taruh sebelahnya kandang bulat. Kandang kotak jantan itu pakan tinggi, betinanya pakan polos. Oh gitu. Ya. Untuk racikan yang sudah pernah dikasih tahu yang kemarin ini. Kalau pakan tinggi terserah menurut dalam artian yang menurutnya itu bisa ndongkrak birahi ya pakai aja. Oh gitu Om Aris. Ya. Om Aris, kalau dengan sistem jejer seperti itu dalam waktu 3 hari betinanya disingkirin, 3 hari ditempelin, itu kira-kira kalau nggak ada perubahan itu betinanya perlu diganti buatan Om Aris? Kalau untuk tahapan proses awal itu kan dijodohin Mas. Kalau udah jodoh, benar-benar jodohnya klik bagus, insya Allah dalam waktu 2-3 bulan biasanya ada perubahan di jantan. Di suara jantan pasti ada perubahan. Oh gitu Om Aris. Ya. Dalam proses seperti itu berarti si jantan nggak mandi jemur ya Om? Iya. Ini kita ulas lagi Om biar lebih enak lagi. Tanpa mandi jemur. Baik Om Aris, ini kebetulan gini Om Aris, Om Iman ini kan kesini pas main ke rumah saya, terus dia pengen tahu lebih lanjut tentang settingan jantan. Ini saya ketemukan dengan jenengan, syukur-syukur dari curhatan atau kendala dari Om Iman ini bisa buat untuk pembelajaran bareng kan Om Iman.
pripun Om? Jenengan ada kendala apa dari settingan jantan ini jenengan tanyakan ke Om Aris, nanti ibaratnya buat masukan saya pribadi juga teman-teman Om. Itu kayak setelah birahi bunyi itu biar ngunci itu biasanya burung yang seperti apa Mas? Kalau birahi bunyinya ngunci itu nanti dengan sendirinya Mas. Dalam artian dia sudah melewati fase-fase dalam proses itu, nanti dia ngunci sendiri di birahi bunyinya. Nanti betinanya itu kan dia mulai titik jenuhnya juga dapat. Betinanya yang awalnya itu bacor, dia ngedrop sendiri, dijajar sama jantannya ngedrop. Baik Om Iman, berarti Om Iman ini selama ini sudah sedikit ibaratnya tahu cara menggacorkan jantan gitu, atau sekedar bejo Om gacorin jantan tuh Om Iman? Ya sekedar bejo bisa, tahu-tahu sedikit juga boleh. Om Iman selama jenengan bermain lobet jantan itu gacor ini pripun Om? Kalau jenengan? Kalau saya koloni Mas. Jantan semua. Betina saya jadi satu lah. Oh gitu. Nggak pernah dijemur, kasih pakan kenceng. Nanti dari itu lama-kelamaan dia ada 1-2 yang mulai bunyi, saya ambil, terus saya petal, saya kasih kandang sendiri-sendiri, saya rendeng, tapi di samping kandang koloni Mas. Oh gitu. Cara penggacoran jenengan seperti itu. Kalau untuk pakannya jenengan pakai apa Om selama ini Om? Ya pakan racikan sendiri Mas. Racikannya boleh tahu? Boleh lah. Jenengan pakainya apa Om Iman racikan? Pakai millet putih 1 kilo, kenari seed 1,5 kilo, millet merah 1,5 kilo. Saya jadiin satu, terus saya kasih tolak angin 2 saset. Oh pakai tolak angin juga. Kok efek burung nggak masalahnya Mas Iman? Ya nggak tahu Mas. Yang penting Tapi gacor. alhamdulillah burung nggak tahu jelutrungnya, beli ombiokan yang satu pasang 50.000, saya koloni, saya kasih pakan itu, alhamdulillah sering bunyi Mas. Tapi untuk selanjutnya atau kuncinya itu nggak tahu. Nggak tahu mau diapain itu. Enaknya dijual Mas Iman. Yang penting hasil. Kalau yang gacor-gacor kasih ke saya Mas. Baik Om Aris, ini kita lanjut gini Om Aris. Kita kan pengen memberikan ibaratnya ya bukannya paling tahu ya Om, cuman kita berbagi pengalaman nih dari jenengan itu. Itu langkah selanjutnya pripun Om Aris? Kalau dari lobet koloni sudah sedikit bunyi, terus untuk langkah biar enak pripun Om Aris? Kalau saya tetap carikan judul. Langsung dijadikan satu Om Aris? Jadikan satu, tapi misalnya jangan sampai ngawin. Oh jangan sampai ngawin. Aris, kalau kita menjodohkan atau memberikan pasangan jangan sampai kawin, itu berarti tidak dijadikan satu terus Om Aris? Enggak jadikan satu. Jadi pertama kali aja proses pas penjodohan, misalnya kita cari jodoh kliknya, dalam artian pasangan jantan tuh yang benar-benar disukai betina yang mana gitu loh. Kalau udah merasa cocok, bagus ya udah langsung lanjut proses tempel petal itu. Oh gitu Om Aris. Iya. Baik Om Aris. Yang simpang siur gini Om Aris. Si betinanya itu kadang-kadang si jantannya mendengar si betinanya bunyi, kadang-kadang cuma saling manggil terus Om. Kadang-kadang kuak-kuak, ngepak-ngepak, manggil-manggil, itu pengaruh betul Om Aris? Itu kan misalnya termasuk perjalanan proses Mas, fase-fase yang perlu dilewati. Kalau misalnya 1 bulan langsung gacor, langsung jadi ya kita cepet kaya lah Mas. Dari bahan prosesan saya aja yang 1 tahun belum jadi juga ada. Oh gitu. Iya. Baik, gini Om Aris, saya punya cerita dari Om Iman tadi. Dia kesini bawa lobet jantannya. Waktu itu pernah jalan gantangan kayak Om Iman. Pernah jalan gantangan, itu posisi single Om Aris. Posisi single, tapi setelah diketemukan betina, itu bahkan ditempel, itu hilang Om. Gacornya hilang, terus bagaimana Om Iman? Dari gacor hilang, di gantangan juga nggak mau jalan kayak Om Iman. Nah itu pripun Om? Itu salah di betina atau pintar-pintar kita nyarikan pasangannya Om? Itu karena misalnya burung itu jalan lapangan kan gacornya karena birahi stabil Mas. Jadi dia misalnya gacor bukan karena birahi bunyi gitu. Kalau birahi bunyi itu kan tercipta karena dia udah melewati birahi kawinnya gitu. Oh, gitu. Kalau gacornya itu birahi pas kayak burung-burung paut yang jalan lapangan gitu, itu kan karena birahinya pas.
Dia gacornya kan karena birainya pas. Oh gitu Om Aris. Kalau dipasangin jantan dewasa seperti itu dipasangin pasti dia normal lagi kembali ke birahi kawin Mas. Pasti ngedrop. Oh gitu. Iya. Berarti proses selanjutnya adalah mencarikan pasangan yang untuk dibikin setting kangen seperti itu. Iya. Oh gitu. Kalau saya poinnya kan yang tak kejar kan dia gimana caranya jantan itu melewati birahi kawin Mas. Dengan cara seperti ditempel Iya, itu. Awalnya pasti nanti birahi kawinnya keluar seperti Kan garu-garu. sempat tak bilang di ulasan-ulasan sebelumnya pasti jantan fase-fasenya rusak dulu, ngedrop dulu. Ngedrop dulu. Iya. Oh berarti seperti punya Mas Iman ini nggih Mas Iman? Iya. Ditempel ngedrop sebenarnya bahkan nggak kerja lagi. Itu berarti sistemnya tetap ditempel dulu Om. Tempel dulu. Apa dicarikan betina lain? Kalau betina dia selama betina udah enak, dia langsung proses gitu aja, tempel pertama. Kalau ini Om Aris, kalau misalkan saya sudah punya lobet yang sudah sering bunyi, itu langkah selanjutnya apakah langsung dicarikan betinanya atau prosesnya jenengan jalan gantangan dulu Om Aris? Kalau saya selama ini saya jalankan gantangan konslet di rumah dulu. Oh ada di rumah. Masalahnya buang-buang duit kalau saya. Menurut saya, hemat saya gitu. Karena jantan yang gacor di rumah belum tentu langsung jalan. Nah, saya lebih ya sebisa hemat di tiket. Keduanya ya biar misalnya biayanya si jantan juga biar mapan dulu. Oh gitu. Om Aris menurut jenengan konslet itu pemahamannya itu lobet gila atau lobet ibaratnya saking kangen sama pasangannya atau nahan dari kawinnya Om? Ini cuma ngobrol-ngobrol biasa masalah pemahaman konslet Om Aris. Gimana ya Mas? Kadang itu orang kan juga paut kerjanya gila diarani konslet. Padahal kan ya paut-paut gacor gitu. Ya istilahnya konslet itu gimana ya? Ya burung gila lah. Burung gila ya. Iya. Berarti di titik birahi yang paling tinggi nggak kesampaian awalnya gitu ya Mas ya Ya pemahamannya. namanya konslet kan kadang orang obsesinya jebol birahi. Kalau menurut saya enggak. Yang namanya bisa dikatakan jebol birahi itu seperti apa kan kita juga belum tahu. Kalau menurut saya ya konslet itu dia udah melewati birahi kawin dia lari ke birahi bunyi ini pengunci. Kunci itu ya misalnya bisa dikatakan dia udah menuju ke konslet. Oh gitu. Baik. Om Aris kalau si jantan ini ketika ditaruh samping si betina itu jantannya cuma ngeloloh aja nggak ada ininya, kira-kira bagus nggak Om itu? Kalau saya antara bagus dan tidaknya bahan, biasanya saya lihat di perkembangan di 2-3 bulan proses. Oh gitu. Om Aris, ini saya bantu dari kendalanya Om Iman. Jadi Om Iman terima kasih sudah jauh datang ke sini ke rumah saya, juga Om Aris juga. Kendalanya dari Om Iman gini Om Aris, dia sekarang ini kan lobetnya bener-bener drop, udah nggak pernah ngekek, tapi sudah punya pasangan dan pernah ngawin dan punya anak Om Aris. Ini sistem untuk tempelnya tetap pakai yang betinanya lama atau ganti lagi Om Aris? Ya kalau menurut saya itu tergantung mas-masnya nanti mau dipakai teknik penggacoran yang seperti apa. Kan misalnya dulu kan pernah kita bahas penggacoran jantan itu kan macam-macam caranya. Ada yang main ankle, ada main rendeng, main jemur, main lain-lain lah, banyak kan. Kalau saya kan pakainya tetap main sampain, pakai pasangan teknik tempel kan gitu. Setting kangen. Iya. Berarti misalkan ngikutin dengan caranya dengan setting kangen itu tetap kembalikan ke pasangan yang lama. Pasangan lama tidak apa-apa, mau diganti juga tidak apa-apa. Oh gitu. Iya. Berarti masalah drop ini memang nggak masalah nggih Om, karena Masalah drop itu kan menurut saya karena dia waktu gacor dan jalan lapang itu dia misalnya belum melewati birahi kawinnya Mas. oh gitu. Habis itu ngawin kerasa kayak penak ngedrop. Baik Om Aris, misalkan dalam waktu 3 hari dipisah, 3 hari ditempel ini, sekiranya saya pengen meraba-raba kok seminggu sekali coba tak jauhi, nanti sehari ditempel atau 5 hari dijauhin, itu nggak masalah Om Aris? Kalau masalah harinya untuk nempel dan misah itu menurut saya tuh nggak harus 3 hari Mas. Oh nggak harus 3 hari. Dan yang tak ambil di poin ini kan cuma gimana caranya mempermainkan birahi jantan. Jadi main
tempel jejerke main di silangke di asingke. Ya seperti halnya kayak manusia dulu kan ibarat kita pernah ada. Jadi permainan birahi di jantannya. Semakin kangen kan dia naiknya bertahap mas. Bertahan dia nanti kalau udah jantannya kan lama-lama birahi kawin naik ini kan dia titik jenuh di birahi kawin akhirnya lari ke birahi bunyi. Baik, Om. Betinanya juga nanti kan pasti gacor dulu. Pasti gacor duluan. Pasti ya? gacor dulu pas waktu awal-awal proses. Gitu. Nah, lama-lama dia titik jenuh ditempel sama jantan pasti dia nggak bunyi. Betinanya seperti itu. Baik, Om Aris. Terus gini Om, kira-kira kalau jantannya sudah sering bunyi nih, sudah dipetal enak. Ini kapan waktu timingnya betina masuk ke jantan Om? Kan khawatir Om. Wah ini wis gacor, tak masukin betina biar lagi. Timingnya kapan Om Aris? Kira-kira? Itu kan berarti masuknya kan masuk ke tahapan finishing ya. Tahapan finishing biasanya memang harus jeli banget. Yang tahu ya yang rawat. Oh, gitu. Gitu. Misalkan gini Om Aris, yang jauh saya potong bentar. Si jantan udah gacor, kita masukkan betina. Itu ada ciri-cirinya nggak Om? Apa harus dia ngeloloh terus, apa langsung narik, atau langsung ngawin? Kalau ciri-cirinya pertama ya setelah dia masuk ke tahapan finishing itu ditempel itu jantannya gacor mas. Oh gacor. Iya, gacor, betinanya cuma diem. Nah disitu dilihat dari angkatan bunyinya juga dia masih fake enggak? Kalau masih fake jangan dulu. Oh gitu. Iya. Kalau ada ngetik-ngetiknya Om Aris? Misalnya dalam artian di factor itu kan misalnya kita bisa tahu dalam artian dia itu benar-benar bilainya udah dapat atau enggak. Oh gitu Om Aris. Baik, berarti kalau untuk masalah kapan dimasukkan ke betinanya dimasukkan ke jantan itu tetap melihat kegacoran jantannya ya Om? Iya, lihat gacornya. Baik. Sama lihat bilainya mas. Biranya seperti apa Om Aris? Misalnya dia itu kadang yang misalnya emang birahi kawinnya udah dilewati kayak semacam birahi kawin itu udah mati suri gitu loh mas. Oh gitu. Ditempel betinanya pun dia itu nggak merasa ngoyak gitu loh. Biasanya seperti itu. Baik. Karena pengalaman saya juga ada yang jantan yang sama sekali nggak ada keluar 2 bulan. Tapi menurut saya itu bilainya udah enak, bilainya ada, misalnya menurut saya itu pas, walaupun dia itu nggak 2 bulan, tapi bunyinya dia udah enak kering, tak masukin, alhamdulillah jadi juga ada. Ngaten ya. Iya. Baik. Terus kalau ini Om Aris, ketika sudah sama pasangan ini, sama jantan sama betina enak, itu kapan memindahkan waktu ke kapsul itu kapan Om? Kalau udah digabung, kan itu berarti masuk finishing. Masuk finishing. Itu tiap hari di jantan pindah kandang bulat digantung ke depan rumah tiap hari. Tiap hari. Walaupun 1 jam atau 2 jam pasti tak lakukan seperti itu. Pakannya tetap kencang Om Aris. Kalau udah masuk ke finishing saya polos mas. Rendahin. Iya. Kalau vitamin? Mulai polos. Vitamin apa? Vitamin sementara dikurangi. Oh gitu. Iya. Nah ini bahas masalah madu kelanceng yang itu Om. Sebenarnya berapa tetes Om Aris? Kalau madu kelanceng biasanya saya pakai 2 tetes. 2 tetes. Iya. Sebenarnya madu kelanceng itu kan jamu Om, bukan madu ya. Madu kelanceng itu semua burung menurut saya bagus mas. Pemain merpati, pemain ayam itu juga biasanya kadang pakai. Bukan, maksudnya kalau saya lihat di botolnya itu sejenis kayak jamu Om, cair gitu Om. Okay. Kan jangan beli yang di online, itu pasti palsu. Oh nggak murni. Kalau bisa beli ke petani, misalnya orang yang cari madu langsung. Misalkan nggak ada Om, apa madu-madu biasa bisa Om? Madu biasa bisa, cuman kan khasiatnya misalnya kurang. Oh gitu. Tetap bagus madu kelanceng. Madu kelanceng kan buat garap paut juga bagus. Oh gitu. Iya. Sebenarnya tekniknya Om Aris ini ke konslet atau ke gacor sih Om Aris? Apanya? Teknik kangennya ini ke konslet atau ke gacor Om? Kalau teknik kangen itu saya nggak ngoyak ke gacor mas. Istilahnya ikhtiar saya yang istilahnya mau nyetak ke konslet. Oh gitu. Masalah jadi enggaknya kan pertama karena bahan, kedua karena rezeki kita. Oh gitu. Baik. Om Iman, nanti gini Om, saya bantu jenengan. Lopet jenengan saya rawatin, saya nanti minta petunjuknya dari Om Aris kan ngoten Om. Baik. Iya. Om Aris, ngaten nggih Om Iman nggih. Om Aris, kabari lopet yang kemarin jadi berapa?
Sold outnya berapa? Saya nagih kopinya Om Aris. Nah ini dia dong. Baik Om Aris, Om Iman, terima kasih untuk informasinya, kedatangannya. Semoga ini obrolan santai ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Lovebird Mania. Semoga jenengan beserta tim. Kalau Mas Iman, timnya apa Mas Iman? Single factor mas. Single factor. Punya tim. Oh belum punya tim, nggak apa-apa. Kalau Om Aris dari tim Sajita nggih, Mas. Tim Sajita beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.